Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Muhammad Faldi Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. NIM digit terakhir aku 003. Nah, jadi seperti yang kita udah tahu teman-teman, kita kan udah mempelajarin dari bahasa Python ya teman-teman. Dari bahasa Python itu kita udah mempelajarin ada yang pertama itu ada tipe data, list, variabel, pengkondisian, logika, terus ada perhitungan juga dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di project-project kita sebelumnya itu kan kita udah mempelajari banyak bahasa itu teman-teman. Kita mempelajarinya di Python dan di Replit dan Scratch. Kalau di Replit sendiri kita pakai Python, di Scratch kita pakai diagram block ya teman-teman. Nah, jadi di materi kita kali ini tuh kita nggak bakal pakai Scratch teman-teman dan kita juga nggak bakal pakai Replit. Kita tetap pakai Python, tapi kita udah nggak pakai dua platform itu teman-teman. Jadi kita udah mulai menerapkan pembelajaran kita itu atau pengkodingan kita itu di eh, suatu platform yang dia tuh langsung ke terminal ya teman-teman. Nanti kita bakal pakai PyCharm dan terminal seperti itu teman-teman untuk kedepannya. Nah, jadi dari materi-materi kita sebelumnya itu tuh kita kan udah belajar banyak materi ya teman-teman buat si bahasa Python ini. Nah, jadi tuh aku mau ajak kalian buat bikin suatu project atau program sederhana yang di sini tuh project ini tuh dia bakal nge-recap pembelajaran kita atau materi kita selama ini teman-teman. Mulai dari tipe data, variabel, list, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, di project ini aku tuh bakal namain ini namanya project translator ya teman-teman. Project translator seperti namanya dia itu sebuah project yang nantinya dia akan menerjemahkan sebuah kata kita teman-teman. Jadi di project ini tuh kita bakal panggil library dari Google Trends. Nah, dari Google Trends ini tuh kita bakal bikin dua program teman-teman yang namanya itu Flashcard. Nah, di program Flashcard yang pertama tuh kita nanti bakal masukin sebuah kata dari suatu bahasa yang kita tentukan. Nah, dari bahasa yang kita tentukan itu tuh nanti bakal diterjemahin teman-teman. Setelah kata yang kita tentukan itu udah diterjemahin, si programnya ini tuh bakal nyimpen data atau kata yang kita masukin tadi itu dalam suatu list teman-teman. Suatu list atau part ya teman-teman. Nah, setelah datanya itu masuk ke dalam part atau listnya, nanti di program kedua itu kita bakal, nah di program kedua ini kita bakal menebak terjemahan dari kata yang udah kita masukin tadi teman-teman. Jadi program pertama tuh buat masukin data, program kedua tuh buat kita belajar atau studi flashcard nanti namanya tuh. Jadi dua program ini tuh kita pakai sebagai project kita atau project translator untuk kita tuh mempelajari eh, semua materi yang udah kita pelajarin sebelumnya teman-teman. Kita apa impresentasikan pada sebuah project ini teman-teman. Nah di project ini tuh kita juga bisa jadi tahu tentang terjemahan-terjemahan beberapa bahasa ya teman-teman. Tapi nanti kita bakal pakai bahasanya dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya aja teman-teman. Nah sebelum kita bikin programnya, aku bakal jelasin konsep programnya itu pakai flowchart ya teman-teman. Jadi nanti aku bakal bikin flowchartnya dan aku jelasin gimana sih cara kerja dari si project ini teman-teman dan gimana cara ngebuatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja coba bikin flowchartnya teman-teman di Draw.io. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini aku udah bikin flowchartnya teman-teman. Ini aku udah bikin flowchart dari program kita yang pertama. Ini ada beberapa step yang harus kita lewatin, nanti bakal aku jelasin satu-satu teman-teman. Oke, kita mulai aja dari yang paling pertama ini teman-teman. Pertama yang pasti itu ada ini, oval ya teman-teman. Dia itu melambangkan buat start sama end. Nah, ini. Jadi di sini tuh program dimulai teman-teman. Kita yang pertama itu pasti memulai program. Lalu kita, aku kemudian ya teman-teman. Sebentar. Ini yang pertama kita memulai program teman-teman. Lalu buat step kita yang pertama itu kita bakal dapatkan list kartu dari file eksternal. Jadi tadi kan aku udah bilang ya teman-teman. em, buat apa? Tadi kan aku udah bilang buat kita itu programnya tuh bikin sebuah program yang pertama tuh dia menyimpan data, terus dia masukin ke sebuah list juga teman-teman datanya. Terus nanti di program kedua tuh kita kayak menebak menebak isi dari datanya atau terjemahannya teman-teman. Nah,
Di step ini tuh, seperti yang udah aku jelasin di materi sebelumnya, kita kan belajar yang namanya read and write di file eksternal, teman-teman. Nah, di file eksternalnya itu tuh, dia berupa ekstensi titik .txt ya, teman-teman, atau file eksternal berupa teks. Jadi, kita menginput sebuah data di dalam program ini, lalu nanti si programnya ini tuh bakal mengirim datanya itu ke list kartu atau file eksternal, teman-teman. Kita berarti pakainya itu read dan write yang udah kita pelajarin kemarin ya, teman-teman. Nanti kita terapin di sini. Kita bakal mendapatkan list kartu dari file eksternal yang bernama titik .txt ya, teman-teman, atau teks tadi ya, teman-teman. Ini nanti kita bakal mendapatkan list kartu. Lalu untuk step keduanya tuh ada tampilkan list kartu dari file eksternal. Nah, jadi setelah kita mendapatkan list kartu dari file teks tadi, teman-teman, nanti file teks tadi tuh datanya apa aja tuh bakal ditampilin, teman-teman. Tampilkan list kartu dari file eksternalnya tadi, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan data dan menampilkan data dari file eksternalnya ini, teman-teman, kita tuh bakal, oh ya, kita bakal minta input dari si usernya ini, teman-teman, berupa satu kata dalam bahasa yang kita tentukan. Jadi di sini aku pakainya bahasa Inggris, teman-teman. Jadi nanti kita bakal ditanya ini, kalian tuh mau input kata apa dari bahasa apa gitu. Nah, di sini aku pakainya bahasa Inggris, teman-teman. Misal kita pakai bahasa Inggris meja ya, teman-teman. Kalau meja gitu mungkin table, kalau air gitu water, kalau mungkin kalau mobil gitu kita input car gitu ya, teman-teman. Nah, kita inputnya tuh dalam bahasa Inggris, teman-teman. Kita input dulu dalam bahasa Inggris, terus buat langkah selanjutnya tuh si programnya ini bakal menerjemahkan kata dalam bahasa Inggrisnya itu ke bahasa Indonesia, teman-teman. Tadi kan aku udah bilang buat kita tuh bakal manggil library dari si Google Trends ya, teman-teman. Jadi di Google Trends itu tuh ada fungsi yang dia tuh bisa menerjemahkan sebuah kata dari bahasa tertentu ke bahasa yang kita tuju menggunakan sebuah kode negara ya, teman-teman. Jadi semisal kayak Inggris itu kode negaranya itu N, kalau Indonesia tuh IB gitu, teman-teman. Nah, itu kita buat ini, dalam ininya tuh kita pakai fungsi translate di library Google Trends gitu, teman-teman. Jadi setelah ini didapat input dalam bahasa Inggris, terus programnya juga udah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita kan udah dapat nih datanya nih. Baru kartunya tuh dibuat, teman-teman. Kartunya dibuat dan yang berisi data dari ini terjemahannya tadi, teman-teman. Data dari terjemahan tadi kita bikin jadi sebuah kartu. Oke, setelah kita membuat kartu, di sini kita bakal masuk ke karena ini bentuknya belah ketupat seperti ini, teman-teman. Jadi itu ini ada yang namanya step pengkondisian ya, teman-teman. Jadi ini ada pengkondisian yang tipe datanya tuh boolean ya, teman-teman, yaitu true or false, yes or no gitu, teman-teman. Di sini program bakal menanyakan apakah Anda ingin menyimpan kartu tersebut. Kartu ini maksudnya ya, teman-teman. Jadi setelah programnya itu selesai menerjemahkan, dia akan membuat kartu, tapi setelah membuat kartu tuh dia nanyain dulu, teman-teman. Ini bakal disimpan apa enggak kartu yang tadi udah diterjemahin. Nah, kalau dia disimpan, kartu itu tuh bakal ditambahkan ke daftar file eksternal yang ini, teman-teman. Nah, kartu ini bakal masuk ke file eksternal. Seperti itu, teman-teman. Jadi, semisal tadi aku masukin yang namanya table ya, teman-teman. Table sama dengan meja. Nah, table sama dengan meja itu tuh bakal jadi kartu. Dan kartunya itu kalau disimpan dia bakal masuk ke file eksternal, teman-teman. Dan kalau enggak, dia bakal nanyain. Kalau enggak nyimpan, dia bakal nanyain apakah mau menambahkan kata yang akan ditranslate. Nah, dia akan menanyakan lagi nih, teman-teman. Dia mau translate lagi apa enggak. Otomatis kalau dia nanyain apakah Anda mau mentranslate lagi atau enggak, itu dia bakal balik lagi ke bagian translate, teman-teman, ya seperti ini. Dan sini ya. Di sini aku udah bikin anak panahnya. Itu bakal naik lagi ke program yang menerima input user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, teman-teman. Seperti itu. Nih ya, teman-teman. Jadi semisal kalian translatein terus ya dia bakal ngelooping di sini terus, teman-teman. Sampai kalian pilih yang no atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Lalu ini kan kalian anggap aja kalian udah selesai menerjemahkan, kalian udah dapat beberapa kata gitu ya, teman-teman. Terus kalian memilih untuk mentranslate. Nah, ini program bakal lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ke file eksternal? Nah, jadi kalau kalian memilih ya untuk ingin menyimpan kartu ke file eksternal ini, program ini bakal menyimpan kartu ke file eksternal, teman-teman. Jadi ini kan kalian udah selesai nih translate-nya. Udah selesai, lalu buat data dari kartunya tuh apakah mau dimasukkan ke disimpan ke file eksternal atau enggak. Oh ya, sorry, teman-teman. Tadi itu
Ini menambahkan kartu ya teman-teman. Kalau ini menyimpan kartu ke file eksternal. Jadi ini tuh menambahkan kartu baru ke daftar file eksternalnya teman-teman. Menambahkan kartu ya. Nah kalau ini menyimpan kartu teman-teman. Jadi buat ini tuh counter apa? Dia meng-add atau menambahkan. Kalau yang ini tuh dia menyimpan teman-teman. Nah kalau ingin menyimpan kartu ke file eksternal maka isi dari file eksternal atau kartunya itu tuh bakal diperbaruin dan dia bakal pakai yang data yang terbaru ya teman-teman. Jika pilih ya, program akan menyimpan kartu ke file eksternal. Jika tidak, program bakal berakhir teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman buat flowchart kita di program pertama. Ya, mungkin aku bakal ulas lagi secara singkatnya tuh. Program mulai nih teman-teman. Program mulai. Dia bakal mendapatkan list kartu dari file eksternal atau yang tadi aku sebut txt. Itu dia pakai read dan write file eksternal ya teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin kemarin di materi sebelumnya. Terus dia bakal menampilkan list kartu dari file eksternal. Menerima input, yaitu kita memasukkan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Lalu si program ini bakal menerjemahkan kata yang kita kasih ya teman-teman. Terus dia bakal bikin kartu berdasarkan kata yang udah kita kasih tadi. Lalu ingin menyimpan kartu. Nah, ingin menyimpan kartu tadi, lalu jika kartu tadi disimpan, kartu tersebut bakal ditambahkan ke daftar file eksternal teman-teman. Kalau enggak, dia bakal ditanyain lagi, bakal nge-cancel atau enggak. Nah, di sini dia bakal looping ya teman-teman. Seperti yang udah aku bilang tadi, di pengkondisian yang ini tuh, dia bakal terus nanyain ke kita, akankah kita men-translate lagi atau enggak. Soalnya kalau kita translate terus, dia bakal nge-looping di sini. Lalu kalau enggak, dia bakal menyimpan kartu ke file eksternal. Sudah kalian pilih ya, maka program bakal menyimpan kartu ke file eksternal. Kalau enggak, dia bakal berakhir teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman buat flowchart kita di program yang pertama. Mungkin langsung aku bikin aja yang flowchart kedua ya teman-teman. Oke, oke baik teman-teman, aku di sini udah bikin flowchart kita yang kedua ya teman-teman. Oke, di sini pertama ada program di start ya teman-teman. Oh ya, di program kedua ini tuh seperti yang aku udah bilang di awal, program kedua ini tuh kita udah masuk ke yang ini ya teman-teman. Jadi kita kayak main tebak-tebakan gitu teman-teman. Kita menebak atau menjawab pertanyaan dari si program ini berdasarkan data yang udah kita masukkan tadi ya teman-teman di program yang pertama. Jadi nanti, nah ini aku jelasin lewat flowchart ya teman-teman. Jadi di, oh ya, jadi di program kedua itu, maka kita start programnya dulu teman-teman. Oke, kita start programnya dulu. Lalu setelah kita start, program ini tuh bakal nanyain teman-teman. Biar aku besar dikit ya teman-teman, biar kalian kelihatan seperti ini. Program bakal ngasih pertanyaan. File eksternal berekstensi titik .exe sudah ada. Kalau sudah ada, dia bakal lanjut dan kalau tidak ada, program bakal berhenti teman-teman. Jadi di file apa di program kita sebelumnya itu kan kita udah masukin data ke file eksternal ya teman-teman. Atau kita udah menyimpan data ke file eksternal yang tadi aku bilang ekstensinya tuh titik .txt ya teman-teman. Jadi kalau programnya itu udah ada, dia bakal lanjut teman-teman. Tapi kalau belum ada, dia bakal berhenti dan kita harus mengisi data ke file eksternalnya dulu teman-teman. Di yang tadi ya teman-teman. Jadi di program satu tadi itu kita harus ngisi datanya dulu sebelum kita masuk ke program 2. Kalau enggak dia bakal berhenti teman-teman. Nah kalau semisal nih kita udah ngisi kan datanya tadi berupa kata-kata dalam bahasa Inggris yang udah diterjemahin. Kita bakal lanjut. Di sini kita pilih ya, mengambil kartu dari file eksternal. Jadi programnya itu bakal membuka kembali file eksternal yang berekstensi titik .txt tadi itu teman-teman dan mengambil kartunya atau partnya teman-teman. Lalu si program itu akan mulai menghitung atau mengambil waktu ketika kita awal memulai sebuah harus studinya ini teman-teman. Awal kita mulai menebaknya teman-teman. Jadi dia bakal mulai di sini. Apakah ada kartu tertinggal dalam list? Dia bakal menanyakan teman-teman. Nah, di sini dia akan menanyakan apakah ada kartu tertinggal dalam list. Jika kita pilih ya, user bakal menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Nah, di sini dia bakal tanya dulu teman-teman, kartunya tertinggal dalam list atau enggak. Lalu jika iya, dia bakal menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu teman-teman. Nah, kartu atau kata tertentu ini tuh diambil dari data kita sebelumnya, teman-teman. Yang tadi kita ada table, water, car, dan lain-lain, ya, teman-teman. Lalu jika jawaban kita benar, kita akan menghapus kata itu dari list kata kartu. Jadi, eh, jika di sini masih ada kata atau kartu, kita bakal terus menanyakan ya, teman-teman. Kalau udah benar,
list kata atau kartu itu bakal kata atau kartu itu bakal dihapus dari list kata atau kartu. Jadi semisal nih listnya tuh ada water, table, terus car. Nah, kan ada tiga tuh teman-teman. Nanti kita tebak tiga-tiganya itu. Semisal kita udah jawab car bener, terus water bener. Terus yang terakhir ini tuh kita masih salah teman-teman. Nah, dia bakal masuk ke sini lagi teman-teman. Dia akan jawaban benar ini dia akan tidak. Ini kan salah ya teman-teman. Dia bakal menanyakan kartu ini lagi teman-teman. Sampai jawaban itu benar dan kata ini tuh dihapus dari list ini teman-teman. Jadi listnya ini tuh udah kosong. Jadi apakah ada kartu tertinggal dalam list tuh dia udah kosong atau tidak ya teman-teman. Ini udah tidak, dia bakal turun teman-teman. Kalau ini udah selesai, dia bakal turun. Artinya kalau udah selesai kan semua kata di dalam list itu udah dengan benar ya teman-teman. Jadi dia bakal turun dan mengambil waktu akhir ketika user berhasil menerjemahkan kata. Nah, jadi kan di sini kan mengambil waktu ketika awal ya teman-teman, ketika awal mulai. Dan di sini dia mengambil waktu akhir ketika user sudah berhasil menerjemahkan semua kata di dalam list. Jadi nanti tuh si programnya ini tuh menghitung teman-teman kita berapa lama sih kita berpikir atau menebak terjemahan dari kata itu teman-teman. Nah terus waktu yang udah dihitung tadi dari awal kita mulai studinya sampai di akhir kita selesai menerjemahkannya itu bakal dihitung durasinya dan menerjemahkan ini tadi teman-teman bakal dihitung dan dicetak durasinya teman-teman. Jadi si user ini tuh berhasil menebak seluruh kata di dalam list atau seluruh kartu di dalam list selama mungkin semisal 30 detik atau 10 detik seperti itu teman-teman. Nah outputnya seperti itu teman-teman, cetak durasi tersebut seperti itu ya. Nah setelah mencetak durasi, program bakal berhenti teman-teman. Jadi ulas lagi ya buat si jadi kira-kira seperti ini teman-teman flowchart dari program kita yang kedua. Mungkin aku bakal ulas lagi biar kalian tuh tambah paham ya teman-teman buat apa yang aku sampaikan. Jadi pertama-tama tuh program dimulai nih. Program dimulai lalu dia mengecek apakah kita udah masukin di file eksternalnya apa belum. Kalau belum, program bakal berhenti dan dia nggak bakal lanjut teman-teman. Ini nggak bakal dibaca semua. Nah, kalau program berhenti kayak gini, kalian harus ngasih data dulu di program yang pertama tadi. Di sini teman-teman. Kalian harus ngasih data di situ dulu. Terus nanti ketika masuk ke program kedua, dengan ekstensi titik eksternalnya itu sudah ada teman-teman. Jadi dia bakal lanjut dan mengambil kartu dari file eksternal atau TXT tadi. Nah, kartu dari tadi itu ketika udah diambil kartunya, program itu tuh mulai menghitung atau mengambil waktu ketika kita mulai ya teman-teman. Ini kita mulai, lalu programnya tuh mengecek apakah di dalam kartu ini tuh masih ada listnya teman-teman, masih ada kata yang belum diterjemahin gitu. Nah kalau ada, dia bakal dikeluarin katanya. Lalu si user atau kita sendiri tuh disuruh menebak terjemahan dari kartu atau kata tersebut teman-teman. Nah ini bakal ngelooping ya teman-teman sampai kata di dalam list itu habis dan benar semua. Nah ketika sudah habis dan benar semua, si programnya itu bakal ambil waktu terakhir ketika kita sudah berhasil menerjemahkan. Ini pakainya library time ya teman-teman, seperti yang udah aku kasih kemarin itu kan fungsinya kalau nggak salah itu time kayaknya itu. Dia termasuk di library time. Dia bakal ambil waktu terakhir dan menghitung durasi dan menerjemahkan. Biasanya tuh durasi akhir dikurangi durasi awal. Nah, perhitungan tadi tuh bakal dicetak yang berupa misal si user ini tuh berhasil menerjemahkan semua kata dalam durasi mungkin 30 detik atau 10 detik seperti itu. Nah, setelah si durasi ini udah di print, dia bakal berhenti teman-teman atau programnya udah selesai. Nah, seperti ini teman-teman untuk flowchart program kedua atau studi flashcard. Seperti ini. Mungkin langsung aja kita masuk ke tutorial projectnya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung bikin programnya teman-teman atau kode Python-nya. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah masuk ke Python. Di sini kita open new project ya teman-teman. Kita pilih yang new project ini. Lalu di sini, oh ya, aku mau jelasin lagi. Di sini tuh nanti kita bakal bikin ada dua program teman-teman. Yang satu itu program buat masukin datanya, yaitu flashcard. Yang kedua itu program buat kita belajar teman-teman atau kita studi. Yang nanti tuh namanya studi flashcard. Nah, di program ini kita bakal bikin kode atau codingannya apa setiap programnya teman-teman. Oke, di sini kalian disuruh nentuin lokasi dari filenya. Ini kita ganti aja namanya jadi project translator ya teman-teman. Ini translator. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kalian bisa ini udah nggak usah diatur. Kalian bisa pilih create aja teman-teman. Di create.
Mungkin aku akan langsung tunjukin ke bagian programnya ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini aku udah bikin programnya seperti ini teman-teman. Ini ya mungkin banyak ya teman-teman, tapi aku bakal jelasin ke kalian satu-satu. Jadi di sini tuh kita bakal panggil tiga import yang menjadi fondasi dari program kita kali ini teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya library sync.io. Jadi kita bakal ketik dulu di sini import sync.io, yaitu fungsinya buat asinkronisasi dari program kita teman-teman. Lalu yang kedua ini adalah library dari Google Trends, yaitu fungsi translator. Ini dia sebagai fungsi utama ya teman-teman dalam program ini, yaitu fungsinya itu dia sebagai penerjemah kata. Jadi kita panggil fungsi dari library Google Trends ini buat kita nerjemahin kata yang ada di program kita ini teman-teman. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada import os AST. Import os AST ini tuh dia fungsinya itu untuk meng-read dan write dari file eksternal teman-teman. Jadi file eksternalnya itu kita tulis dan kita buat, pokoknya dia tuh tugasnya untuk yang berhubungan dengan operasi file teman-teman. Dia bisa add file, menghapus file, menambahkan data ke file itu dia memakai import os AST ini semua teman-teman. Jadi ketiga import ini atau library ini itu adalah import utama dari program kita kali ini teman-teman. Atau program flashcard-nya ini. Oke. Setelah kita import atau panggil library-nya, library inti dari program ini, kita lanjut untuk membuat variabelnya teman-teman. Nah, tiga variabel ini tuh, yang pertama itu ada translator dari si Google Trends sendiri, lalu ada cards, dan file name yang isinya tuh flashcard.txt. Nah, fungsi dari tiga variabel ini tuh, yang pertama si translator ini, dia tuh tugasnya untuk bagian menerjemahkan kata-katanya teman-teman. Seperti namanya, dia itu adalah penerjemah dari kata yang akan kita masukkan teman-teman. Nah, untuk part sendiri, part ini tuh dia bakal jadi sebagai wadah atau list yang akan menampung data-data yang udah diterjemahkan dari si translator ini teman-teman. Jadi data yang kita masukkan itu tuh diterjemahin sama si translator. Lalu dari programnya itu akan memasukkan hasil terjemahan ini ke file cards ya teman-teman. Akan memasukkan ke variabel atau list dari cards ini teman-teman. Nah untuk file underscore name ini tuh dia adalah variabel dari file eksternalnya teman-teman. Jadi listnya tadi itu tuh dimasukin ke file eksternal. Nah file eksternalnya tuh namanya test underscore cards txt ya teman-teman. Eksistensinya itu txt atau teks seperti yang udah aku jelasin tadi ya teman-teman. Ini adalah tiga variabel utama yang bakal kita pakai. Dan ini adalah import atau library yang kita gunakan di program ini. Oke, seperti yang kalian udah lihat ini. Di sini tuh ada garis merah ya teman-teman. Nah, kalau ada garis merah kayak gini tuh, artinya tuh error atau program tuh nggak paham dengan maksud kita teman-teman. Kenapa? Karena memang kita belum menginstal library dari si Google Trends ini. Nah, cara untuk menginstalnya gimana? Dari PyCharm ini tuh, dia udah nyediain buat kita nginstal eksistensi dari luar ya teman-teman. Kalian bisa klik aja bagian kiri bawah, atau ya bagian kiri, yang namanya ini teman-teman, terminal. Atau kalian bisa klik aja Alt plus 12. Ini kita klik, lalu untuk menginstal si Google Trends, kita ketik aja teman-teman namanya pip install Google, gak pakai spasi ya teman-teman, Google Trends. Enter. Oh iya, VNV ini tuh ini ya teman-teman, virtual environment. Jadi dia yang bertugas untuk mengurus environment yang ada di dalam program ini teman-teman. Nah ini dia sedang mendownload ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Mungkin aku cepetin bentar ya teman-teman, biar kalian gak kelamaan nunggu. Oke teman-teman, jadi di sini si Google Trends ini udah terinstall ya teman-teman. Bisa dilihat di sini dia udah hijau gini. Ya artinya udah terinstall ya teman-teman. Sama di ini kita tuh udah nggak ada merah-merahnya teman-teman. Jadi ini udah aman lah caranya. Kita udah bisa pakai fungsi ini atau library ini di program kita. Seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian aku mau jelasin, ini kita minimize dulu teman-teman. Aku mau jelasin di bagian sini, ini tuh ada fungsi yang namanya asinkron teman-teman. Asinkron ini tuh dia berfungsi untuk mensinkron atau menerjemahkan programnya, dan dia tuh juga sebagai mengantisipasi semisal ini tuh gagal menerjemahkan atau terjadi sebuah error dalam menerjemahkannya ya teman-teman. Jadi kalau terjemahannya error tuh dia nggak berhenti di situ, jadi dia tetap lanjut gitu teman-teman. Nah, untuk versi Python yang aku gunain itu dia pakainya 3 titik satu berapa gitu ya teman-teman. Cuman kalau kalian pakainya 3.12 tuh kalian nggak usah ini teman-teman, nggak usah bikin fungsi sinkron ini sebenarnya. Tapi karena aku nggak pakai yang 3.12, jadi kita harus input fungsi ini teman-teman. Oke, di sini ada asynchron def translate and forward. Di sini ada try result. Dia bakal menerjemahkan word source-nya itu English atau asal atau bahasa asalnya tuh English, dan destination-nya atau bahasa tujuannya itu Indonesia teman-teman. Return result the text. Except exception S, dia bakal print gagal menerjemahkan dan menggunakan kata asli sebagai terjemahan teman-teman. Return word underscore end. Nah, jadi di fungsi ini tuh dia menerjemahkan dan mengantisipasi jika di terjemahan ini tuh gagal menerjemahkan teman-teman. Lalu di sini juga ada untuk kode bahasa yang dipakai tuh untuk Inggris itu kita pakainya EN, dan untuk destinasinya bahasa Indonesia kita itu pakainya ID ya teman-teman. Jadi cuma dua huruf doang. Kita lanjut, di sini ada definition buat retrieve parts from file. Jadi ini adalah fungsi untuk kita membaca file yang sudah ada ya teman-teman. File ini juga fungsi ini juga berfungsi untuk mengantisipasi jika di file kartu kita itu kosong atau belum terisi ya teman-teman. Kalau kita membuat kartu kosong itu dia juga mengantisipasi di bagian ini teman-teman. Bisa dilihat di sini ada if host pad exists file name. Jika filenya ini ada di dalam si OS pad, dia akan try with open, dia bakal nge-read kontennya teman-teman. Di sini bakal dilihat stepnya, dia bakal memperingatkan file kartu yang mungkin aja rusak atau kosong, dan membuat kartu kosong dan dimasukkan ke cards sama dengan listnya ini ya teman-teman. Lalu dia akan mengembalikan nilai dari kartu. Seperti itu teman-teman. Oke, oke teman-teman. Jadi buat program yang selanjutnya itu di sini ada definition display cards ya teman-teman. Di definition display cards ini dia itu adalah sebuah fungsi yang bakal menampilkan daftar kartu yang sudah ada. Jadi kartu yang udah diterjemahin tadi di sini pakai translate board tadi itu dia bakal eh, ini ya teman-teman. Dia bakal masuk ke di sini daftar kartu. Jadi jika tadi udah diterjemahin, dia bakal masuk ke daftar kartu dan menampilkan daftar kartu yang sudah ada. Di sini dia bakal print list kartu sementara berisikan string length cards plus cards. Jadi panjang dari kartunya plus cards-nya teman-teman. Nah, di sini ada part 0 dan part 1 itu tuh part 0 ini tuh bahasa sebelum diterjemahin ya teman-teman. Kalau di sini kita pakainya bahasa Inggris, jadi di sini adalah bahasa Inggrisnya yang belum diterjemahin ke bahasa Indonesia. Terus part 1 ini tuh bahasa yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke program selanjutnya. Di sini tuh ada yang namanya create new card. Dia bakal memasukkan kata baru atau menanyakan, kita akan menanyakan satu kata dalam bahasa Inggris dan kita akan menerjemahkannya teman-teman. Oke, di sini ada asynchron def create new card. Dia akan menginputkan word and raw. Ini adalah raw ini maksudnya yang belum diterjemahkan ya teman-teman. Dia akan menginput masukkan satu kata dalam bahasa Inggris dan dia bakal mengecek apakah kata ini tuh kosong atau tidak. Jadi kalau dia kosong, dia bakal ngulangin lagi dan bakal menanyakan ini lagi teman-teman. Nah, ketika udah diisi katanya dalam bahasa Inggris, dia bakal turun di sini teman-teman. Dia akan mencoba menerjemahkan menggunakan word underscore n. Sini ya teman-teman. Ini, nah ini ya teman-teman word underscore n. Dia bakal menerjemahkan pakai ini. Lalu dia bakal ngeprint new card ya teman-teman. Nah, terjemahannya ini bakal di print. Lalu dia bakal tanya teman-teman, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kartu yang tadi udah diterjemahin di async draft make new card ini tuh nanti dia bakal nanyain apakah bakal
simpan kartu ini teman-teman. Kalau iya, dia bakal ditambahkan ke new card teman-teman. Kalau enggak, dia bakal nanyain apakah ingin menerjemahkan lagi atau enggak. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya simpan ke file eksternal teman-teman. Definition save as for cards to file. Pakai global cards. Answernya, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file? Nah, jika kalian pilih Y, atau di sini kan ada pilihannya Y dan N ya teman-teman. Itu yes or no. Kalau yes, dia bakal menyimpan kartu ke file. Yaitu kita pakainya fungsi W ya teman-teman. W itu write. Kalau tadi kan R ya teman-teman. Yang, oh ya, ini. Dia bakal open file. Di sini dia akan mengecek apakah filenya rusak atau kosong. Di sini teman-teman. Dia pakainya R. Kalau yang ini, dia menyimpan kartu ke file eksternal. Yaitu P titik XT titik teman-teman. Dia adalah file eksternal yang ekstensinya titik .txt teman-teman. Dia akan di print ke sini dan di write ya teman-teman. Nah, jika ini juga dia mengantisipasi kalau filenya itu jika gagal disimpan ke kartu, dia bakal print gagal menyimpan file teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke program utama atau main program dari program ini teman-teman. Yaitu program ini tuh dia berfungsi untuk membaca kartu, menampilkan semua kartu yang ada dan menambahkan kartu teman-teman. Sini kita pakai asynchron def main global cards, cards sama dengan retrieve cards from file, while true, await create new card. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Di sini kalau kalian pilih no, titik transfer titik lower ini sama dengan n, dia akan break dan balik ke yang ini, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Ini dia bakal balik ke sini. Tapi kalau kalian nggak mau menerjemahkan lagi, dia bakal turun ke sini, print cards, dan menyimpan cards ke dalam filenya teman-teman. Setelah semuanya ini kan tadi kan ini ya teman-teman, dibacain kartunya apa aja, kartunya dibacain apa aja, terus dia bakal ditampilkan, lalu dikasih opsi apakah si user ini tuh mau menambahkan kartu atau enggak teman-teman, seperti ini. Kalau iya dia bakal balik ke program yang tadi, kalau enggak dia akan nge-save cards ke file dan ngeprint program telah selesai, seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk program yang pertama ya teman-teman. Mungkin kita bisa langsung masuk ke program kita yang kedua. Yang ini kan kita kasih nama Let Plus Answer Card ya teman-teman. Dia adalah program yang menambahkan data ke dalam file eksternal. Sekarang kita bikin program untuk studinya ya teman-teman. Studi flashcards.py. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini aku udah bikin buat program kita yang kedua ya teman-teman. Yaitu yang aku kasih nama itu study flashcards. Jadi seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, program kita yang kedua ini tuh dia seperti menebak atau kita akan menebak kata random dari input yang udah kita tambahkan tadi di flashcard yang pertama ini. Jadi kita akan menebak terjemahan dari ini ya teman-teman, yang udah kita masukkan datanya. Oke, di sini ada programnya seperti ini ya teman-teman. Aku bakal jelasin satu persatu dari program ini. Yang pertama, kayak tadi teman-teman, di sini tuh kita bakal import library yang akan kita pakai di program ini teman-teman. Jadi di program ini tuh kita bakal nge-import 4 library ya teman-teman. Yang pertama ada OS, KST, Random, dan Time. Buat import OS sendiri tuh dia adalah library yang berfungsi untuk mengatur file ya teman-teman. Atau ekstensi. Dia bakal bisa untuk mengelola download file, read file, dan lain-lain ya teman-teman. Dia bisa menambahkan file dan menghapus file. Pokoknya dia itu yang bertugas untuk mengatur filenya ya teman-teman. Lalu ada import KSP. Ini tuh adalah library yang berfungsi untuk dia mengatur list ya teman-teman atau daftar dari terjemahan yang udah kita eh, terjemahkan gitu teman-teman. Lalu di sini ada juga import random. Dia seperti namanya, dia akan memberikan pertanyaan pada kita secara random. Memberikan pertanyaan kita berdasarkan data yang udah kita masukkan tadi. Jadi dia bakal menanyakan terjemahan dari suatu kata random dari data yang udah kita kasih tadi teman-teman. Lalu yang keempat itu ada import time. Di sini kita pakai import time-nya ini tuh untuk pengaturan waktu ya teman-teman. Jadi apakah nanti ada jeda atau oh ya, maaf. Sebenarnya import time ini tuh fungsinya untuk menghitung durasi ya teman-teman. Jadi untuk kita menerjemahkan nanti tuh si program bakal menghitung durasi berapa lama sih kita eh, menerjemahkan suatu program yang
diberikan oleh sistemnya itu teman-teman. Jadi dia bakal menghitung mulai dari program dimulai sampai program berakhir itu berapa lama durasinya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, aku balik lagi. Jadi tadi aku kan udah jelasin library apa aja yang bakal aku gunain ya teman-teman. Terus di sini tuh ada variabel file name, kita bakal panggil variabelnya itu variabel dari si eksistensinya teman-teman. Bahkan tadi eksistensinya flashcard titik txt ya teman-teman. Di sini kita panggil lagi yang dimana tuh nanti kita bakal pakai eksternal ini buat studi atau tebak-tebakan kita ini teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke program. Di sini aku bikin fungsi definition exit if card file does not exist. Jadi di fungsi ini tuh dia mengantisipasi jika si file ini tuh nggak ada maksudnya data dari terjemahannya tuh nggak ada di dalam filenya teman-teman. Jadi eh, jika tidak ada kartu yang tersedia atau kita belum memasukkan data dari program yang pertama tadi, si program ini bakal berhenti total teman-teman. Dia bakal exit dan tidak akan menjalankan keseluruhan program ini. Nah, langkah yang harus dilakukan, tidak ada kartu yang tersedia, harap buat yang pertama. Jadi, kita harus memasukkan data dulu di program kita yang pertama, baru kita bisa menjalankan program kita yang kedua, teman-teman. Seperti ini. Jadi, fungsinya ini adalah memeriksa dulu apakah dia sudah ada atau belum. Kalau belum, dia disuruh membuat dulu ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini ada membaca isi dan menambahkannya ke list. Pastikan benar-benar ada. Jadi dia itu retrieve cards from file dan itu tugasnya untuk mengantisipasi kesalahan dalam membaca file teman-teman. Lalu dia memakainya if hosted, dia bakal seperti tadi if open file name read ya teman-teman. Content function read ini exceptionnya dia keluar dari program teman-teman. Dia akan memastikan apakah isinya itu benar-benar yang tadi itu ditambahkan ke dalam list dan apakah benar-benar sudah ada teman-teman. Dia akan mengembalikan nilai kartu. Nah, yang selanjutnya itu tuh, ini adalah fungsi di mana program ini tuh berlangsung, teman-teman. Atau kuisnya ini berlangsung. Nah, definition gue start, dia akan menebak kartu. Dia akan mengacak pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan panjang dari kartunya ini ya, teman-teman. Dia bakal menampilkan inputnya itu what underscore n. Ini kita pakai index 0 itu what underscore n itu maksudnya index 0 itu bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi what underscore n itu bahasa Inggrisnya. Misal di sini answer raw itu input dalam kurung dia bakal menampilkan mungkin seperti tabel tanda tanya gitu teman-teman. Nah di sini ada namanya normalist answer sama dengan answer underscore raw dot script dot lower. Lalu ini adalah normalize correct underscore ID, word titik ID. Ini ya teman-teman bahasa Indonesia dan ini lower ya teman-teman. Jadi jika normalize answer atau jawaban yang kita masukkan dari terjemahan ini itu sama dengan yang terjemahan ini teman-teman, dia bakal print benar. Nah, jika dia sudah print benar, word underscore n ini dia bakal dihapus dari list ya teman-teman. Jadi dia akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang sudah dijawab dengan benar tidak akan muncul lagi. Nah, kalau salah, jawaban tidak tepat dan jawaban benar adalah dia bakal dikasih tahu jawaban yang benarnya teman-teman. Buat underscore ID-nya bakal dikasih tahu teman-teman. Lalu dia akan mengulangi pertanyaannya. Dia bakal berulang seperti itu hingga semuanya yang ada di list itu dijawab dengan benar teman-teman. Oke, lalu ini untuk bagian kuisnya ya teman-teman. Mungkin seperti ini. Dia akan terus mengulang hingga semua data di dalam list itu diterjemahkan dengan benar. Oke, lalu di sini ada fungsi mainnya. Dia berfungsi sebagai print-nya ya teman-teman. Dan ini ada fungsi untuk menghitung durasinya teman-teman. Exit if card plus file does not exist. Card sama dengan retrieve card from file. Ini yang tadi ya teman-teman. Ini dia masuk ke fungsi mainnya. Dia akan menampilkan pertama itu kamu memiliki ini banyaknya kartu untuk ditebak. Lalu enter untuk memulai. Time begin. Ini tuh menghitung time mulainya ya teman-teman. Time begin, gue start ini yang ini ya teman-teman. Gue start ini akan jalan. Lalu time instruction sama dengan time titik time. Nah, jadi di antara
di antara time begin dan time end ini tuh ada guest start, teman-teman. Lalu durasinya itu diambil dari time end dikurangi time begin. Nah, untuk hasil akhirnya, dia bakal ngeprint, kamu berhasil menebak seluruh waktu dalam duration ini, teman-teman. Jadi, durasinya itu diambil dari waktu akhir dan waktu awal mulai, teman-teman. Terus detik ya, teman-teman. Lalu setelah ini sudah di-print, menebak seluruh waktu dalam berapa detik itu, dia bakal print program telah selesai. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini untuk program kita yang kedua ya, teman-teman. Yaitu studi underscore flashcards. Seperti itu, teman-teman. Jadi aku jelasin lagi. Di sini untuk program pertama tuh dia adalah add underscore flashcard itu untuk menambahkan data atau memasukkan data yang akan kita jadikan sebuah acuan atau kartu yang akan kita gunakan di studi underscore flashcard ini, teman-teman. Nah, di studi underscore flashcard ini tuh kita menebak kartu atau kata yang udah kita masukkan tadi di program kita yang pertama. Nah, program ini tuh dia bakal berulang terus hingga semua jawaban yang kita masukkan itu benar. Dan setelah jawaban kita benar, sistem akan menampilkan durasi yang kita butuhkan untuk menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, teman-teman. Oke, itu untuk program kedua ya, teman-teman. Mungkin kayak gitu, kita langsung mulai aja buat percobaan dari program kita atau proyek translator sederhana kita ya, teman-teman. Kita cobain, teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Jadi kita akan langsung aja kita start atau coba programnya ini di PyCharm ya, teman-teman. Untuk memulai program, kalian bisa klik aja run underscore class underscore part.py. Ini kita klik aja, teman-teman. Di sini si program bakal nge-run kode atau codingan yang udah kita bikin ya, teman-teman. Oh ya, di sini ada, ini belum saya kasih spasi ya, teman-teman. Untuk di display card-nya, nah ini, list kartu sementara berisikan ini harus dikasih spasi dulu, teman-teman. Agar enggak tabrakan ya. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Nah, di sini program bakal menanyakan list kartu sementara berisikan 0 cards karena kita memang belum memberikan input apa-apa di program ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah menampilkan list kartu sementara, program bakal menanyakan nih, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Kita bakal pilih satu kata buat kita masukkan ke listnya ya, teman-teman. Sini aku mau kata pertamanya itu table, teman-teman. Table, di sini kita enter. Dia bakal menerjemahkan kata yang kita inputkan ini ke dalam bahasa yang udah kita tuju, teman-teman. Di sini kan aku pakainya source English dan destination-nya tuh Indonesian, teman-teman. Jadi dia tujuan awalnya itu bahasa awalnya itu dia dari bahasa Inggris, kemudian untuk bahasa tujuannya dia menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, di sini ada indeks 0 dan indeks 1 ya, teman-teman. Di sini ada tabel sama meja. Buat indeks 0 sendiri tuh dia adalah, nah ini card 0 atau indeks 0 itu tuh dia adalah dari bahasa Inggris ya, teman-teman. Untuk card 1 atau indeks 1 itu tuh dia bahasa yang udah diterjemahkan atau bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, setelah program sudah menerjemahkan seperti ini, program bakal nanya lagi nih, teman-teman. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Ya, kita akan pilih ya ya, teman-teman, untuk menyimpan data atau kartu ini ke dalam list kartu sementara. Kita klik aja Y. Nah, setelah kita klik Y, program akan menanyakan lagi, teman-teman, apakah Anda ingin menerjemahkan kata yang lain. Sini kita bisa memilih ya atau tidak. Jika tidak, program akan lanjut. Dan jika iya, program bakal mengulang lagi di ini, teman-teman. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Sini aku mau nambahin kata lagi. Aku bakal klik Y. Oke, untuk kata selanjutnya aku mau pakai kata water. Kita coba water. Nah, di sini dia udah nerjemahin lagi, teman-teman, kata yang udah aku masukin. Water, air ya, teman-teman. Di indeks 0-nya itu bahasa Inggris dan indeks ke satunya itu tuh air, teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian aku bakal kasih satu kartu lagi karena aku bakal bikin tiga kartu atau tiga kata di dalam di sini. Jadi aku bakal pilih Y ya, teman-teman. Oh ya, ini untuk menyimpan, maaf. Jadi untuk menerjemahkan kata lain, kita akan pilih Y yang ini ya, teman-teman. Oke, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Yang kata ketiga itu aku mau oh, nah, di sini dia udah menerjemahkan dari bahasa Inggris, car itu mobil ya, teman-teman. Oke, seperti ini mungkin kita simpan dulu ya. Lalu ingin menerjemahkan kata lain, mungkin kita sudah
Cukup ya teman-teman. Untuk data atau kartunya kita tiga aja. Jadi saya di sini akan pilih N. Nah, ketika saya memilih N, si program ini tuh bakal menampilkan list kartu sementara teman-teman. Dia bakal menampilin kartu apa aja sih yang udah kita inputin ke dia. Kayak gini teman-teman. Nih, yang pertama tadi ada table, yang terjemahnya itu meja. Kemudian ada water, yaitu air, dan ada car, yaitu mobil teman-teman. Nah, kemudian si program ini tuh bakal menanyakan apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ini atau semua kata di dalam list ini ke dalam file. Kita pilih ya ya teman-teman untuk menginput data dalam list ini ke dalam file eksternal yang berekstensi txt. Kita pilih Y. Nah, bisa dilihat di sini dia bakal muncul file eksternal ya teman-teman. Yang dia tuh jadi data ini tadi ini dimasukin ke file ini teman-teman, file eksternal yang berekstensi txt atau file dalam bentuk teks. Ini bisa kita cek aja di sini. Nah, dia udah masuk ya teman-teman. Dia udah masuk ke dalam file eksternal. Nah, untuk file eksternal ini yang membuat itu library import OS teman-teman, seperti yang udah aku bilang di materi sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk program yang pertama itu dia fungsinya untuk membuat file eksternal yang isinya itu data-data terjemahan yang udah kita input teman-teman. Nah, seperti itu. Ini adalah cara kerja dari program kita atau project kita yang pertama teman-teman. Oke, mungkin aku lanjut kita bahas project kita yang kedua ya teman-teman. Ya langsung aja. Oke teman-teman, ini adalah program aku yang kedua atau project kedua kita, yaitu studi semester flashcard transfer PG. Nah, di program ini tuh nanti kita bakal menebak data yang ada di instansi ini teman-teman. Dia bakal mengeluarkan kata secara acak dan kita disuruh menerjemahkannya teman-teman. Jadi ini langsung aja kita run ya teman-teman. Buat programnya, kamu memiliki tiga kartu untuk ditebak. Oh, jadi pertama tuh dari si programnya dia bakal nampilin teman-teman. Di dalam file eksternal ini tuh ada berapa kartu. Kalau kartunya ada tiga, dia bakal nampilin kamu memiliki tiga kartu. Tapi kalau di sini belum ada file eksternalnya, dia bakal programnya nggak bakal jalan teman-teman. Oke, di sini aku kasih contohnya ya teman-teman. Ini kita hapus dulu flashcard and storage txt. Oke, oke, sudah store anyway. Oke, di sini jika kita hapus teman-teman, kita run lagi. Oh, di sini ada error teman-teman. Sebentar di line 30. Oh, di sini ada error teman-teman. Nah, sudah. Oke, kita run teman-teman. Nah, dia bakal nampilin tidak ada kartu yang tersedia pada plot yang pertama. Jadi dia gak bakal muncul yang ini teman-teman. Siap, kan enter untuk memulai. Jadi ini walaupun kalian enter gak bakal memulai ya teman-teman. Jadi dia bakal stuck di sini sampai kalian membuat eh, add input atau kartu menggunakan program yang pertama teman-teman. Proses finish with exit code 0. Oke, ini kita tambahkan dulu teman-teman kartunya di sini. Eh, Terus yang terakhir ada apa lagi ya? Oke, yes, dan ini nah, yes. Oke, kita udah simpan file atau kita udah simpan kata atau kartunya itu ke dalam file kita ya teman-teman, yaitu flashcard.txt. Jadi kalau udah kayak gini teman-teman, dia tuh udah masuk ke sini ya teman-teman. Ini ada berapa ya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kata teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, kita bisa langsung ngerjain yang studi flash, underscore card, underscore py ya teman-teman.
Kita langsung run aja di sini. Nah, kamu memiliki 5 kartu untuk dibuka. Program bakal menampilkan panjang dari list. Lalu siapkan enter untuk memulai. Kita enter teman-teman. Sini ada train. Kita bakal jawab ke Reka. Nah, dia bakal nampilin jawaban benar dan lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Kalau jawaban kita benar. Ini kita jawab benar. Lalu ini ada table. Kita jawab ini. Nah, kalau jawabannya salah, kalau jawabannya salah, dia bakal nampilin jawaban tidak tepat dan memberikan jawaban yang benar. Jawaban benar adalah meja. Coba ulangi lagi. Nah, dia bakal lanjut ke soal berikutnya yang empat ya teman-teman. Ini ada shoes, kita jawab satu. Oke. Nah, terus untuk yang terakhir, dia bakal ngulang lagi pertanyaan yang tadi kita salah teman-teman. Jadi kita jawab aja. Ini itu ada school. Ini kita jawab teman-teman. Kayak gini, kita jawab salah coba ya teman. Nah, dia bakal apa? Print jawaban tidak tepat dan jawaban benarnya juga diberitahu ya teman-teman. Sekolah. Oke, kita lanjutkan. Oke, ketika list kata yang harus diterjemahkan sudah terjawab semua, program bakal print kamu berhasil menutup seluruh kartu dalam 74 detik. Ini kurang spasi ya teman-teman. Mungkin kedepannya bakal aku perbaikin lagi. Lalu program telah selesai. Proses finish with exit code 0. Berarti eh, list kata atau kartu di dalam file itu udah habis ya teman-teman. Dan ini adalah durasi yang dibutuhkan user untuk menebak semua jawaban yang ada di file teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi misal si user ini menebaknya lebih cepat, jadi durasi ini tuh bakal jadi lebih cepat juga teman-teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman untuk project kita kali ini. Aku juga minta maaf kalau di sini ada beberapa yang kurang rapi. Ya intinya untuk proyek kita kali ini tuh cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah masuk ke akhir video. Mungkin itu dulu dari aku teman-teman buat materi di video kali ini. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.